Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa awal belajar yang dipimpin oleh Halwani. Silakan Halwani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma ighfir li junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Kasihilah keduanya seperti ia mengasihi aku waktu kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang Ibu akan absensi dulu. Ahmad Fauzan. Ya. Ridwan Syah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita semangat belajarnya, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Memahami arti surah Al-Qadar. Iya, tepuk tangan. Itu memahami arti surah Al-Qadar. Nah, sekarang kita akan menghafal surah Al-Qadar. Ibu akan suruh maju ke muka ya, satu persatu dulu ya. Silakan milih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekarang kita akan mempelajari tentang surah Al-Qadar, yaitu memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, yaitu 1. Menghayati kandungan surah Al-Qadar. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Memahami isi kandungan Quran surah Al-Qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami isi kandungan Quran surah Al-Qadar. Sekarang kita akan memahami isi kandungan surah Al-Qadar yaitu dengan menyimak video berikut ini. Simak dengan baik. Kisah asal mula Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar atau ada yang menyebutnya malam Qadar.
Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Demikianlah kisah asal mula Lailatul Qadar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kedatangan Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan menggiatkan ibadah. Dan kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hanya umat Nabi Muhammad SAW kemuliaan malam Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita menyimak video tadi, mari kita akan berdiskusi. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Buka halaman 52. 52. Sekarang C, memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Isinya surah Al-Qadar yaitu berkaitan dengan suatu riwayat yang berasal dari kalangan Bani Israel tadi. Ada seorang Bani Israel yang gemar melakukan ibadah pada malam hari. Sedangkan di pagi harinya dia berjuang memerangi musuh di medan peperangan. Setelah peristiwa tersebut akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah surah Al-Qadar. Akhirnya turunlah surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan nilainya, pahalanya lebih baik dari amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Terus kandungan ayat yang pertama yaitu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Coba lihat di sini, 1 jam kita beribadah saat Lailatul Qadar sama seperti beribadah selama 2500 hari. Beribadah selama setengah malam seakan beribadah selama 15.000 hari. Nah, beribadah 1 malam, nah semalaman kita beribadah yaitu seakan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama lawan 30.000 hari. Nah, semalaman kita beribadah. Nah, Lailatul Qadar dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan pada malam-malam ganjil atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, tanda-tandanya di video tadi ada kalau juga sudah oleh. Nah, jadinya tandanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar, dia adalah malam yang indah. Nah, sejuk, tidak panas, tidak dingin,
dan di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang. Jadi malam tuh ciri-cirinya tuh ada dingin, ada panas, lawan ada kedinginan, ada juga sedang dari Pak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas itu berkelompok, yaitu tentang video tadi lah. Silahkan kalian ke tempatnya untuk menuju kelompok masing-masing. Sudah kan? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan jawaban setiap kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke muka untuk menjawabnya. Silakan. Sabarkan. Jawaban kami adalah Jawaban kami karena tulisan di pertama kali sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. yang lain. Jawaban kami adalah surah Al-Qadar menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Allah menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan ruh turun ke permukaan bumi. Para malaikat yang turun ke permukaan bumi tersebut mendoakan orang-orang yang sedang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Nah, sekarang silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita menjawab pertanyaan, silahkan anak-anak untuk menanyakan pelajaran kita hari ini. Silahkan. Ya, pilih silahkan. Apa tanda malam Lailatul Qadar? Nah, apa tanda malam Lailatul Qadar? Ada yang bisa menjawabkan? Ada yang bisa menjawabkan? Ayo, Halwani. Sangat tenang dan tidak panas dan Ya, suasananya tenang, tidak panas dan tidak dingin. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang setelah kita pembelajaran tadi dan menjawab soal-soal tadi, siapakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Ya, pilih silahkan. Surah Al-Qadar diturunkan di Mekah setelah surah Al-Baqarah yang berjumlah 5 ayat. Ya, ya. Terus, ya. Nah, siapakah lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Halwani silakan. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, suasana tenang, tidak panas dan tidak dingin. Ya, tepuk tangan dulu. Hidup tidak selamanya, oleh sebab itu kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah ini atau surah Al-Qadar maka ia akan memperoleh pahalanya seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada malam itu yaitu suasana cerah, malam tenang, tidak dingin dan tidak panas. Setelah kesimpulan tadi, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ingatkan lagi ya, yaitu jangan lupa sembahyang dan membaca Al-Quran. Paling tidak membaca Al-Qurannya setiap maghrib sekali barang sehari, katakan. Dan sholat tadi jangan ditinggalkan setiap waktu, setiap 5 waktu. Sembahyang jangan ditinggalkan. Nah, sekarang marilah kita sama-sama membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi
datang ke kelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi